Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Dalam sebuah perusahaan retail online, David adalah seorang manajer keamanan data yang harus memastikan bahwa informasi pribadi pelanggan terlindungi dengan baik. Upaya David seharusnya adalah A. Menggunakan enskripsi data yang kuat untuk melindungi informasi pelanggan dari akses yang tidak sah. Ya, bagus, solutif. B. Menerapkan autentikasi multifaktor untuk semua karyawan yang memiliki akses ke data pelanggan. Bagus juga. C. Mengembangkan protokol tangkap darurat untuk mengatasi kebocoran data jika terjadi pelanggaran. Ini kayaknya jika terjadi pelanggaran. Bagus juga sih mengembangkan protokol tangkap darurat. D. Melakukan penilaian resiko keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan menanggulangi potensi ancaman keamanan. Melakukan penilaian resiko keamanan. Nah, ini hanya penilaian resiko keamanan. Ini bukan solutif. E. Menyediakan pelatihan rutin bagi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pelanggan. Pelatihan rutin ini bukan solutif. ABC. Kalau mengembangkan protokol, enggak deh kalau saya. Antara A dan B. Kalau yang A menggunakan enskripsi data yang kuat, sedangkan yang B menerapkan autentifikasi multifaktor, berarti membuat pertahanan berlapis-lapis. Kalau yang A menggunakan pertahanan yang kuat, ya dua-duanya ya sulit ditembus. Jadi saya agak ragu antara A dan B, tapi saya pilih yang B lah, keamanan yang berlapis-lapis. Sebenarnya A juga keamanannya kuat, sebenarnya bisa sebenarnya. Ya undi-undi lah, unda-undi antara A dan B. Saya pilih B saja, nomor 1. Lanjut nomor 2. Anda bekerja sebagai ASN di Kementerian Pertanian. Pak Menteri meminta Anda untuk mengajukan sebuah inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang bisa berguna untuk para petani Indonesia. Namun Anda hanya sebagai seorang penyuluh pertanian dan tidak mengerti dunia IT. Nah, tidak mengerti dunia IT. Sikap Anda adalah membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk pelayanan penyuluhan pertanian jarak jauh untuk seluruh petani se-Indonesia. Ini bagus, tapi sesuai narasi tidak mengerti dunia IT kok membuat aplikasi. Nah, ini bukan solutif, malah aplikasinya malah amburadul nanti. B. Membuat aplikasi terkait materi-materi pertanian dasar untuk petani di desa. Membuat aplikasi. Nah, kita tidak mengerti IT. Nah, bukan solutif. C. Memberikan ide-ide tentang aplikasi yang berguna di bidang pertanian untuk dikerjakan oleh ahli IT yang Anda kenal. Nah, ini baru bagus. Solutif. D. Berkolaborasi dengan ahli IT untuk membuat aplikasi yang berguna untuk para petani. Nah, ini juga solutif. E. Menyerap aspirasi dari para petani tentang aplikasi apa yang mereka butuhkan dan berguna untuk pertumbuhan pangan Indonesia. Ini belum mengarah ke IT. Pak Menteri meminta Anda untuk mengajukan sebuah inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ini nggak ada mengarah ke TIK. Ini poinnya 3 lah. Antara C dan D. Memberikan ide-ide tentang aplikasi, sedangkan yang D berkolaborasi. Nah, berkolaborasi bekerja sama. Kalau yang C ini memberikan ide aplikasi yang untuk dikerjakan, bayar orang lah. Kalau yang D berkolaborasi, kalau C itu belilah. Nah, yang bagus berkolaborasi. Poin 5-nya D. Poin 4-nya C.
Lanjut nomor 3. Anda adalah manajer IT. Pagi ini website kantor dihack oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan website kantor tidak bisa digunakan. Tiba-tiba banyak cuitan dari masyarakat yang masuk di media sosial. Padahal kemarin website tersebut masih baik-baik saja. Tindakan apa yang Anda ambil? Kita sebagai, Anda sebagai manajer IT. Nah, tiba-tiba banyak cuitan yang masuk di media sosial padahal ini yang menyebabkan website kantor tidak bisa digunakan. Menugaskan semua anggota Anda divisi IT untuk segera memperbaiki website tersebut. Oke, bagus. B. Meminta anggota Anda divisi Humas untuk segera memberi klarifikasi di media sosial. Ini permasalahannya adalah website kantor dihack. Malah ini tidak terselesaikan kalau kita klarifikasi. Ini bukan solutif. C. Membuat laporan pada pimpinan mengenai kejadian tersebut. Kita sudah ahli di bidang IT, sudah dipercayakan IT pada kita. Anda adalah manajer IT, berarti pimpinan menyerahkan pada Anda. Membuat laporan ini tidak bagus, bukan solutif. Dia segera mencari ahli IT untuk segera memulihkan website tersebut. Solutif lah. Segera melakukan rapat bersama pimpinan dan divisi IT untuk mengatasi kejadian tersebut. Oke, solutif. D. Ini segera mencari ahli IT. Kok mencari ahli IT? Kita saja sudah ahli di bidang IT. Ya, jadi kita tidak mencari ahli IT lah. Kalau kalau keahliannya kurang, ya merekrut ahli IT, bukan mencari. Jadi kita sudah ahli di bidang IT, ini nggak solutif. Antara A dan E, menugaskan semua anggota Anda divisi IT, menugaskan semua anggota Anda divisi IT untuk segera memperbaiki website tersebut. Sedangkan yang E segera melakukan rapat bersama pimpinan dan divisi IT untuk mengatasi kejadian tersebut. Kalau A itu kita sebagai manajer IT, ya langsung kerjakan. Kalau yang E, ya nunggu lagi, kurang gercep, kurang cak-cek gitu loh. Kalau yang E itu masih nunggu, masih lemot lah. Tapi kalau yang A, ya langsung set. Nah, kita sebagai Sapam, ya ketika ada pencuri, misal ada Sapam, kemudian ada pencuri, ya langsung ditangkap, nggak perlu rapot. Kalau perlu rapat, ya malingnya pergi. Jadi kalian kalau ya seseorang kalau jadi Sapam, ya langsung gercep. Nah, A itu gercep langsung. Jadi poin 5 A, poin 4 E. Lanjut nomor 4. Kecanggihan teknologi informasi sangat bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi Anda yang bekerja dengan beberapa divisi, sehingga jika Anda ingin berkomunikasi dengan divisi lain, Anda tidak perlu datang ke tempat divisi tersebut. Namun kecanggihan ini juga dapat membawakan dampak yang negatif. Sikap Anda dalam menangani hal tersebut adalah mencari informasi dari berbagai sumber tentang penggunaan teknologi. Kurang setuju sih. B. Mempelajari teknologi informasi dengan baik dan menerapkannya. Ini kok masih mempelajari teknologi? Kurang. C. Menerapkan teknologi informasi di kantor Anda untuk kemudahan berkomunikasi. Ya sisi negatifnya. Apa tidak? Ini tidak dibahas sisi negatifnya. Kurang lah. D. Membuat SOP penerapan teknologi informasi di kantor Anda. Bagus. Baru solutif. Menyusun SOP dengan batasan-batasan penggunaannya. Oke. Nah, antara D dan E, ini ada sisi negatif. Website ini teknologi ini ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, apa sikap Anda dalam mengenai hal tersebut? Yang negatif itu bagaimana? Kalau yang E, yang negatif-negatif itu mana ini?
Yang negatif-negatif itu dibuat SOP. Nah, ini membuat SOP dan menyusun SOP. Cuma yang E ini dengan batasan-batasan penggunaannya. Yang D menerapkan teknologi informasi di kantor Anda. Tidak ada batasan-batasan, hanya membuat SOP-nya saja. Jadi lebih spesifik yang E. Jadi poin 5 adalah E, poin 4 D. Lanjut nomor 5. Anda adalah seorang manajer komunikasi digital di perusahaan. Baru saja sebuah berita di media sosial yang mengandung informasi hoax tentang produk perusahaan Anda viral. Dan banyak pelanggan mempertanyakan kebenarannya. Sikap Anda adalah A. Menghubungi pihak yang menyebarkan informasi untuk meminta klarifikasi dan menghapus berita. B. Melakukan penyelidikan internal terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan di media. C. Segera mengeluarkan klarifikasi resmi melalui media sosial dan website perusahaan. Nah, ini bagus ini. Mana? Nah, ini bagus. Solutif. D. Menunggu hingga berita mereda untuk menghindari semakin meluasnya isu. Nah, ini bukan solutif ini. E. Mengalihkan perhatian publik dengan mempromosikan berita positif dengan produk perusahaan. Nah, ini nggak bagus mengalihkan berita ini. Ya, yang bagus klarifikasi. Ini meminta. Nah, ini klarifikasi juga ini sebenarnya. Nah, tapi ini kan bukan perusahaan. Ya seharusnya ya kita untuk yang mengklarifikasi gitu loh. Benar atau salah perusahaan. Ya, ini poin 5 ini. Klarifikasi. Kalau poin 4-nya adalah yang A. Jadi pihak yang lain pihak yang menyebarkan hoax yang klarifikasi. Oke, nomor 5 jawabannya C. 5 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat dan semoga di tahun ini kita lolos PNS, diangkat menjadi ASN. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iya karena mudah yang understanding. Amin. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.